Shalom saudara, kembali dalam program Deep Talk with Pastor, Tadarus Alkitab. Kita akan coba melanjutkan Tadarus Alkitab kita sampai di surat Roma pasal yang kelima. Dan sama-sama kita akan masuk dalam pembahasan ini. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami kembali boleh ada dalam Tadarusan Alkitab kami, surat Roma pasal kelima. Bicara kepada kami Tuhan, sikapkan yang tersembunyi, kami siap belajar dari kebenaran Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Sambil saudara mempersiapkan, ada beberapa informasi yang semoga bisa jadi berkat buat saudara dan saudara bisa join bersama dengan program-program ini. Ya, ada bantuan di layar saudara ya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-5. Coba kita selesaikan pasal 5 ini pada malam hari ini. Perikopnya pertama, hasil pembenaran. Ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Maka ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Nah saudara, inilah yang ingin dibagikan oleh Paulus setelah kita membahas di perikop-perikop sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya soal sunat, soal mengenai iman yang harus dimiliki sebagai tanda bahwa kita dibenarkan, kemudian juga perbuatan iman yang harus kita tunjukkan juga sebagai salah satu proklamasi bahwa kita memang sudah beriman. Itu perbuatan iman harus kelihatan. Di antara semua tadi ya akhirnya sampailah kita pada apa yang dibahas Paulus di ayat 5 ini ya. Jadi kita itu dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita. Jadi kita itu sekarang ini sebagai orang percaya, ya semua yang kita dapatkan ini ya berdasarkan karena iman. Iman kita kepada Tuhan, ya. Dan kita karena iman itu beroleh jalan masuk menuju kasih karunia ini, ya.
Dan dalam kasih karunia ini kita boleh berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Makanya saya percaya diri, ya, saya bahwa sudah diselamatkan dan pasti akan diselamatkan, terima mahkota. Maka ketika ada orang percaya berkata, saya percaya saya sudah diselamatkan, itu yang memang harus diproklamirkan kepada dunia ini. Orang-orang dunia masih mudah-mudahan, semoga kita percaya kita sudah diselamatkan. Ya. Dan untuk itulah kita bisa bermegah. Jadi bermegahnya bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kemudahan atau kasih karunia itu kepada kita. Ya. Jadi dalam kasih karunia inilah kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah di ayat 2. Dan kita juga bukan itu saja, di ayat 3 malah ada sesuatu yang agak aneh ya bagi orang percaya lainnya gitu ya. Kalau saudara sudah sering dengar saya sih, kita sudah diajar soal ini. Kita harus siap menjadi orang Kristen yang masuk dalam penderitaan. Sebab Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku, ya siap sangkal diri dan pikul salib. Itu bicara mengenai penderitaan karena iman kita kepada Tuhan. Berbahagialah kau yang sudah dihina karena aku, menderita karena aku, miskin karena aku. Itu luar biasa ya. Ada upah nanti yang disediakannya bagi kita. Jadi andai kata kita menjadi sengsara karena iman kita dijauhi oleh orang, kita nggak punya teman, kita dibully, kita bahkan dibuang oleh keluarga, kata Tuhan, bermegahlah akan kesengsaraan itu. Karena dengan kita seperti itu, ya, kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketika kita merasa diri menderita, ditindas oleh orang karena iman kita, ya, kita merasa bahwa kita senantiasa diperlakukan dengan tidak fair oleh keadaan, oleh bangsa negara ini, oleh pemerintah bahkan. Ketika kita terus mau berkomitmen kepada Tuhan meskipun dalam penderitaan ini, itu akan menimbulkan ketekunan. Sesuatu yang mahal ditindas tapi malah bisa terus bertahan, itu tekun namanya. Dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Ketika kita sudah tekun menghadapi badai, rintangan, topan, apapun hantaman kepada kita akan terus berjalan terus. Ya. Maka penting saudara punya ketekunan itu. Dan ketekunan itu hanya bisa kau dapatkan kalau kau sudah masuk dalam fase hidupmu yang disebut dengan mengalami penderitaan karena iman. Itu bukan semata-mata karena nggak punya uang, atau miskin, atau kere, maafkan saya, bukan semata itu. Ya. Tapi ya tadi ya, kita mengalami penderitaan karena iman tuh bukan saja menimbulkan efek kita menjadi susah, tapi juga damai sejahtera kita kadang-kadang coba direbut oleh orang. Kita kadang-kadang dibully. Udah, sana, andalin sana Tuhan lo yang udah disalib sana. Ya. Itu kata-kata yang seperti itu kan kadang-kadang melukai kita. Nyembah Tuhan udah mati di atas kayu salib. Itu kan kadang-kadang melukai kita. Ya. Dengan dituduh lah, dalam konteks kita ya, orang Indonesia pasti paham nih ya, bahwa Kristen itu nggak bener lah ya. Kristen itu sesat lah, kafir lah ya. Tapi kita terus bisa bertahan, dianggap kafir-kafir sama orang di luar sana, kita tetap bertahan dengan iman kita. Akhirnya kita jadi tekun. Ya. Justru penderitaan itu membuat kita semakin tekun. Semakin giat dalam bekerja bagi Tuhan. Dan kalau orang sudah sampai seperti ini, orang ini pasti akan tahan uji. Ya, kalau sudah menderita dalam penderitaan tapi terus tekun menjaga ketekunannya meskipun menderita, ini tahan uji karena dia sudah melewati fase yang buruk. Fase yang paling mengerikan dalam kacamata dunia sudah dia lewati. Jadi kalau orang sudah sampai di sini, ya dia nggak takut lagi menghadapi apapun. Kayak banyak di film-film tuh ya. Kalau ada jagoan sudah pernah nyaris mati, terus dia hidup. Ya dia akhirnya nyawanya ada 12 gitu, saudara. Nangkep ya? Dia nggak berani lagi, dia nggak takut lagi. Karena dia berpikir dulu sebenarnya gue udah mati. Tapi bisa hidup lagi ya berarti emang kalau emang belum ditentukan mati ya udah. Temen gue lagi nggak ikut perang, lagi duduk-duduk, tiba-tiba ketiban pot dari atas, geger otak, mati langsung. Ya. Nah, orang kalau sudah punya pengalaman seperti ini, sudah menderita, terus dia terus tekun, nah akhirnya ya nggak ada lagi takut yang dia hadapi di depan. Nah, Bapak Ibu harus punya pengalaman hidup seperti ini. Menderita karena imanmu. Berusaha untuk jalankan semua kebenaran Tuhan, meskipun kita akhirnya
ya tanda kutip dianiaya, mengalami aniaya dunia, kita terus bertahan aja karena yang kita lakukan ini karena iman kita kepada Tuhan. Tekun akan hal itu. Dan kalau sudah tekun, nanti ada akhir zaman, andai kata kita menjadi generasi yang masuk dalam cerita akhir zaman yang ada di Alkitab, situasi dunia luar biasa mengerikan, kita akan terus tahan uji. Ya. Dan kalau tahan uji, di ayat 4 akan menimbulkan pengharapan. Kalau udah tahan uji, ya sudahlah, kita lewati saja. Kalau kemarin Tuhan sudah selamatkan kita, masa Tuhan nggak selamatkan kita ke depan? Kalau kemarin kita bisa survive, masa ke depan Tuhan nggak jaga kita? Kayak kita punya pengharapan. Sehingga akhirnya kalau orang sudah sampai punya pengharapan, hidupnya tuh nggak mungkin sia-sia. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun yang dia lalui itu, dia berusaha untuk melakukannya, melewatinya dengan suatu karya yang bisa menyenangkan hati Tuhannya. Ya. Dan ini secara sisi ya saya mungkin tidak se ekstrim atau tidak mengalami entah itu yang namanya penderitaan, aniaya ya, yang seperti banyak kesaksian orang. Saya belum diizinkan Tuhan masuk ke sana. Ya, entah gimana nanti ke depannya, tapi saya pernah lah melewati yang namanya penderitaan itu atau kesengsaraan itu. Karena iman ya, karena sesuatu yang saya pegang, saya percayai. Terus saya bertahan di situ. Meskipun mengalami aniaya, ya, mengalami tekanan, tapi saya bertahan di situ, saya tekun di situ. Dan akhirnya tahan uji. Ketika saya lihat saya bertekun di situ, tuh saya kok masih bisa hidup ya. Meskipun tidak seperti dulu, meskipun tidak sepopuler dulu, tidak dicari-cari orang seperti dulu, tapi saya terus bertahan ya. Ya, bisa lewati semua kehidupan ya dengan mujizat demi mujizat. Sesuatu yang saya tidak lihat tadinya mujizat, sekarang karena dalam penderitaan tadi berkat kecil aja saya lihat sebagai mujizat. Akhirnya ada apa? Tahan uji. Ya udahlah. Kalau kemarin aja Tuhan sudah pelihara, masa yang sekarang enggak. Nah, kalau tahan uji akhirnya punya pengharapan. Ya sudahlah, ngapain ngoyo-ngoyo. Yang penting do the best aja ya. Kita pasti akan sampai nanti di garis finish yang terbaik. Nah, ini ketika kita punya sudah pernah melewati fase hidup yang seperti ini, hidup kita sebagai orang Kristen akan lebih tenang, akan lebih mantap dalam melewati sisa hidup yang Tuhan percayakan kepada kita di dunia ini. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Ketika kita punya pengharapan, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Karena itu adalah kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita dan dikaruniakan kepada kita. Pengharapan, kalau orang Kristen sudah punya pengharapan, ya, bahwa melewati hari ini ada pengharapan, jalan keluar, solusi, pertolongan Tuhan di masa depan. Kita akhirnya ya melewati hari-hari ya dengan berat sih berat, tapi dengan santai dan terus bisa mengucap syukur. Akhirnya hidup kita ya jadi ya kalau ada kita nikmati, kalau nggak ada ya ora popo gitu. Andai kata kita jadi hidup susah lagi juga ke depan, kita nggak takut. Kenapa? Dulu kita pernah hidup susah. Bener ya? Nah, orang kalau nggak pernah mengalami penderitaan, takut mengalami penderitaan. Orang kalau nggak pernah, maafkan saya, hidup miskin, susah gitu, takut untuk hidup miskin. Tapi kalau orang sudah sampai pernah punya pengalaman, gue pernah hidup miskin, misalnya ya, susah makan, ya, untuk naik angkot aja susah, ya, udah pernah ngalamin misalnya jalan kaki dari tempat kantor atau kerja atau kuliah sampai ke rumah karena nggak punya uang, sudah melewati fase hidup nggak nyaman, gelantungan di bis, ya, kejar-kejaran bis kota, ya, panas-panasan terik, ditolak sana, ditolak sini. Yakinnya kalau orang sudah seperti ini, nggak takut lagi ketika dia sekarang ini sudah mapan untuk apa namanya tentang hal-hal itu lagi. Ya kenapa? Karena gue udah pernah lewati. Sekarang gue udah lebih diberkati lah. Ya, andai kata gue harus melewati itu lagi ya, gue nggak takut. Gue dulu pernah bisa bertahan kok. Sehingga orang yang sudah punya pengalaman melewati penderitaan, itu hidupnya lebih tertata gitu. Ya, dia lebih mantep lagi dan bahkan cenderung bisa lebih progresif, lebih cepat lagi, nggak takut lagi. Dia tetap berpikir, dia tetap menghitung, tapi tidak seperti orang yang nggak pernah merasakan miskin, nggak pernah merasakan susah. Kalau orang nggak pernah miskin dan nggak pernah merasakan susah, dia lahir sebagai orang kaya, dia perhitungannya lebih matang karena dia takut miskin.
Nangkep ya saudara ya? Ya. Tapi kalau orang sudah pernah miskin, terus dia sekarang jadi orang yang berada, dia mungkin kalau melakukan rencana bisnis ke depannya, dia tetap berhitung-hitung. Tapi ya dia akan tetap lebih berani, lebih progresif. Kenapa? Ya sudah, kalau aku udah yakin lakukan, berhasil puji Tuhan, nggak berhasil, kondisi hidupku yang paling buruk aja udah aku pernah lewati kok. Santai, nggak ada tekanan batin. Kurang lebih begitu juga dalam dunia pelayanan. Ya kalau kita sudah pernah ditolak, menginjil ditolak, ya hidup susah dalam pelayanan kepada Tuhan, ya dibully lah, diremehkan lah. Ya saya dulu waktu pas awal-awal melayani Tuhan, kalau bergaul dengan rekan-rekan yang punya gelar sarjana teologi, berkumpul begitu dari STT lain, saya tuh cukup minder dengan background saya di STT yang uh, kalau jujur ya, ketika saya berkuliah di situ ya, STT ini STT baru, nggak punya fasilitas apapun, gereja besar tapi nggak punya gedung STT saat itu ya. Kami sekolah itu nomaden, pindah-pindah kampusnya, tergantung cabang gereja mana yang bisa dipakai. Pernah suatu kali udah dapatnya hari itu harus kuliah di daerah Kelapa Gading, rumah saya di Kebenjur. Kalau Bapak Ibu tinggal di Jakarta tahu, Kebenjur ke Jakarta Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara. Ya. Naik angkot, cukup banyak ngeluarin uang untuk transportasi sampai di sana. Zaman itu saya belum megang handphone, atau saya rasa ya, saya nggak megang handphone gitu. Ya. Sampai ke sana tiba-tiba apa namanya dosennya nggak datang. Akhirnya saya harus pulang. Pernah suatu kali karena sudah di Kelapa Gading, dosennya nggak ada karena hujan lebat. Terus saya pikir ya udahlah, saya pulang tunggu hujan. Saya nunggu hujan, kok hujan nggak reda-reda nih. Jam udah mau mendekati jam 8 malam, jam 9 mestinya kuliah sudah selesai. Ya, saya inisiatif ya dengan uang yang ada, karena tahu katanya hujan membuat banjir di daerah Kelapa Gading yang lebih depan, ya kami di bagian belakang naik taksi, sopir taksinya juga nggak tahu keadaan, lewati tempat, mogok taksinya di daerah Kelapa Gading banjir. Ternyata air sudah masuk ke dalam di bawah, jadi kaki saya itu udah basah. Jadi kita dorong tuh mobil taksi, saya buka sepatu saya ikat sedemikian rupa, ya saya taruh di belakang. Nah, kalau taksi sedan kan belakangnya tuh masih ada apa, di belakang tempat duduk belakang kan ada tempat yang lebih tinggi, saya taruh di situ. Saya keluar, saya gulung celana saya dorong taksi sama sopirnya ya sampai kurang lebih ada kali setengah jam. Karena kan dorong itu cuma berdua ya. Dan cukup jauh antara tempat saya mati mesin sampai ke tempat yang agak tinggi sehingga banjir tidak ada. Banjir padahal sudah selutut saat itu. Saya dorong terus, bantuin sopir taksinya, karena kalau saya tinggalin kasihan, dia yang mau nganter saya. Terus saya juga kemana, orang sepanjang jalan gelap, karena mati lampu kan. Dan juga apa namanya banjir, ya udahlah, paling nggak saya sama sopir taksi lah, sehidup semati lah. Setelah dorong, dapat ke tempat yang lebih tinggi, sudah di jalan dekat bypass, daerah sekarang ini Moi ya. Dulu belum ada Moi ya. Dekat-dekat Moi situ, terus didiemin sedikit sambil narik nafas, nyala, jalan. Mesin nyala, puji Tuhan. Ya udah jalan, masuk ke tol. Oh, dilihat dari atas ternyata gelap di seluruh bawah. Ternyata memang Kelapa Gading Sunter semuanya sudah banjir. Itu tahun 2001 2002. Ya, saya masih ingat sekitar itu, banjir besar di Jakarta saat itu. Ya. Dan ya tadi ya, ketika sudah melewati fase-fase seperti itu, hidup seperti itu ya. Saya bilang tadi, dengan punya STT yang model seperti itu ya, ketika berdiskusi dan kenalan dengan mahasiswa lain dari STT lain yang punya kampus, ya malu lah, agak minder gitu. Tapi ya tadi ya, satu sisi seperti itu, tapi ya tadi, punya kampus yang baru dan nomaden seperti itu membuat jiwa bertahan saya, jiwa secara pribadi ya, itu lebih daripada yang lainnya mungkin. Jadi saya nggak mau lah nanti
Oke, kalau misalnya alma mater saya itu masih dipandang sekolah teologi kelas kambing, is oke lah ya. Saya menghormati, saya tetap akan mengagumi, tapi saya secara pribadi paling tidak saya menunjukkan eksistensi teologi saya. Jadi saya lebih banyak baca buku, saya lebih belajar banyak lagi, saya diskusi dengan banyak pendeta dari banyak kampus, informal maupun formal gitu ya. Saya ikut seminar-seminar. Sehingga kalau bagi saya sekarang ini dengan mahasiswa-mahasiswa yang sejaman dengan saya di tahun-tahun itu kita kuliah, ya saya dengan mahasiswa yang punya kampus lebih kompeten, saya nggak takut lah, nggak minder lah dalam berteologi. Mungkin kalau ngomongin saya dari STT ini ya mungkin saya masih kalau nggak ditanya ngapain gitu jelasin. Tapi paling tidak meskipun kalau saya sebutin orang tidak akan memperhatikan lagi meskipun dia tahu mungkin alma mater saya itu tidak terlalu bagus, tapi output yang dihasilkan saya dalam hal ini tidak malu-maluin lah secara teologi ya. Nah ini yang membuat jiwa bertahan itu ketika ada penderitaan-penderitaan itu lebih survival ya. Dan ini dalam pengalaman saya berharap juga saudara mengalami itu ya. Dalam artian bisa terus maju, lebih agresif, lebih progresif, karena kita dulu pernah punya masa lalu yang nggak bagus. Sekarang kita sudah bagus, ya kita lebih cepat melangkahnya. Ya. Jadi dulu saja waktu kita, kalau kita ngomongin kembali ke ayat ya, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang durhaka. Ya. Siapa yang mau mati bagi orang yang yang benar? Ya kan? Kalau orang mati bagi orang yang baik mungkin ada. Kalau ada orang yang setiap hari mensupport saudara 1 juta, 1 juta, 1 juta, terus orang ini terlukai, saudara berani mati untuk orang ini, backing orang ini karena sudah dibantu, biasa. Tapi kalau kita mau mati bagi orang yang berdosa ya susah kan? Orang yang jahat susah kan? Jadi kita saja dulu sudah ditolong oleh Tuhan ketika kita masih hidup dengan hal seperti ini. Terlebih sekarang kita yang sudah diselamatkan. Ya. Jadi saya percaya lebih-lebih di ayat 9, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi saya sangat yakin karena kita sudah diselamatkan, ya kita nggak akan mengalami murka Allah. Nah, murka Allah ini apa? Ya, deskripsinya, tafsirnya bisa macam-macam. Ya. Ada orang yang mengatakan diselamatkan dari murka Allah berarti kita tidak akan mengalami penghakiman dari Tuhan di akhir zaman nanti. Ya kalau saya sih, ya sisi satunya ya mengimani itu juga, nggak mau juga gitu mengalami atau menjadi manusia yang hidup di dunia yang saat itu kacau balau karena memang Tuhan murka atas dunia ini. Ya. Tapi saya juga menaruh dalam hati saya bahwa murka Allah ini bicara mengenai keterpisahan total, maut itu. Kalau Bapak Ibu sudah ikuti khotbah saya soal siapa kita di sepanjang bulan April, Mei kemarin, saya khotbah panjang lebar soal itu. Bapak Ibu akan mengerti bahwa bagi saya yang namanya murka Allah itu ya ketika akhirnya manusia itu jauh dan tidak bisa lagi melihat kemurahan Tuhan. Maut itu, Gehenna itu, neraka itu bicara itu. Jadi saya percaya bahwa saya akan diselamatkan, nggak akan masuk ke sana. Kalau apa? Kalau saya benar-benar sudah terima yang namanya kasih karunia Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan. Ya, jadi kita sekarang ini mengimani kita sudah diperdamaikan. Yang sudah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Tuhan. Yesus sudah mati, dia hidup kembali. Hidupnya itu yang akan menyelamatkan kita. Sehingga kita menjadi manusia yang hidup. Hidup dalam terminologi bahasa aslinya itu bukan cuma hidup 70 tahun, 80 tahun sebagai manusia, tapi hidup juga nanti dalam kekekalan selama-lamanya. Nah ini yang harus kita imani. Ayat berikutnya, ayat yang ke-12, perikopnya Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian juga maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Perhatikan baik-baik. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai pada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia
yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa, oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran dan hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di ayat 12 dan seterusnya ini diperbandingkan Adam dan Kristus. Karena satu orang Adam, maka dosa menjalar dan dosa akhirnya membuat transfer gitu ya, mentransferkan dosa, dosa mentransferkan dosa, sehingga akhirnya semua orang telah berbuat dosa karena satu orang tadi. Ya, bahkan dosa itu ditekankan sebelum Taurat itu ada. Ya, jadi dosa sudah ada sebelum Taurat ada. Padahal kalau kita mengikuti tadarusan sebelumnya, hukum Taurat itu berisi mengenai daftar dosa. Jadi karena dosa sudah ada sebelum hukum Taurat, ketika hukum Taurat ada, orang akan semakin sadar akan banyaknya dosa yang sudah dia kerjakan. Dan semua itu terjadi karena satu orang yang namanya Adam itu. Maka dosa itu akhirnya masuk ke dalam dunia ini dan menjalar dan menjangkiti semua keturunan Adam yang namanya manusia. Jadi dulu sebelum ada hukum Taurat, dosa sudah ada. Tapi dosa itu tidak bisa diperhitungkan ya, karena nggak ada aturannya. Jadi orang-orang yang sebelum hukum Taurat itu, makanya tidak tahu dia sedang berbuat dosa, tahunya setelah dihukum Tuhan, kayak Kejadian pasal 6. Tuhan berkata bahwa Tuhan tahu semua hati manusia itu jahat di mata Tuhan. Tapi kan manusia nggak ada aturan, nggak ada guidance yang dia lakukan itu salah apa tidak. Manusia ya hidup sesuai dengan hati nuraninya yang dia pikir, karena nggak ada etika, nggak ada budaya, nggak ada aturan tertulis saat itu, karena memang belum ada tulisan saat itu. Jadi mereka terus berbuat dosa. Ya, akhirnya mereka tahu mereka salah ya ketika Tuhan hukum mereka. Ya, jadi manusia zaman dulu itu sebelum hukum Taurat itu ada ya nggak tahu mereka berdosa apa tidak. Nah, setelah ada hukum Taurat baru akhirnya tahu, oh ternyata yang kulakukan itu salah. Oh, yang kulakukan itu nggak benar dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi meskipun demikian, ya karena dosa ada sebelum hukum Taurat, jadi sejak Adam dan Musa sampai kepada kita, ya dosa itu terus berkuasa atas dunia ini. Jadi itu yang harus dipahami. Lewat satu orang berdosa, semua manusia berdosa. Dan Tuhan memberikan kasih karunia ketika manusia sedang berdosa. Jadi ini yang harus disyukuri, bahwa ada Adam kedua. Adam pertama itu membuat manusia akhirnya terikat dengan dosa. Adam yang kedua ini mengakibat manusia bisa lepas dari dosa. Sama seperti Adam yang pertama, dia berdosa, semua manusia berdosa. Adam yang kedua ini ketika dia akhirnya menyelesaikan dosa dengan menanggung semua kutuk manusia, yakni maut, dan dia mengalami itu di atas kayu salib, maka semua kutuk dosa itu dipatahkan, dan orang yang percaya kepada dia yang sudah menanggung semua dosa ini juga kan diselamatkan. Ya. Jadi kata ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, oleh satu orang itu, oleh Adam, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi Adam dan Yesus diparalelkan.
Bahwa karena Adam semua manusia berdosa, karena Yesus semua orang diselamatkan. Tapi Adam kedua, Yesus tidak mungkin ada kalau tidak ada si Adam pertama yang berbuat dosa. Jadi kita akhirnya bisa menghargai apa yang kita terima, yakni penebusan dosa yang diberikan oleh Yesus Kristus sebagai Adam kedua, jika kita tahu dampak dari dosa yang dilakukan oleh Adam pertama. Apa itu? Maut. Apa itu maut? Keterpisahan dengan Tuhan. Tadinya hubungan mereka harmonis, semakin jauh ketika Adam terus akhirnya menikmati dosa, membuahi dosa, hidup dengan dosa. Karena nggak ada Taurat, ya dia tidak sadar dia berbuat dosa. Hubungan dengan Tuhan semakin jauh, keterpisahan semakin terjadi, semakin besar jaraknya. Dan akhirnya manusia tidak lagi memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan semua tadi, sehingga orang yang percaya kepada Yesus itu mestinya bisa kembali intim dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang punya keintiman dengan Tuhan, orang yang benar-benar menghargai karya Yesus di atas kayu salib, terus kemudian dia intim dengan Tuhan, kemudian akhirnya dia berkata, saya pernah mendengar Tuhan begini, saya dengar Tuhan bicara begini kepada saya. Itu sesuatu yang biasa. Keintiman itu akan membuat kita lebih sensitif, lebih peka dalam mendengar informasi yang dari Tuhan. Meskipun ada yang audible, ada juga yang non-audible. Kepekaan itu bisa didengar, dilihat, tapi juga ada yang dirasa atau yang bisa terekspresi lewat perbuatan kita. Jadi manusia roh kita akhirnya bisa menuntun si manusia diri kita ini berjalan semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Jadi akhirnya hubungan dengan Tuhan menjadi lebih intim karena satu orang, yakni Yesus Kristus. Jadi ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran yang untuk hidup. Jadi seperti dosa dari satu orang, kebenaran hanya dari satu orang, bisa. Logikanya, Paulus sedang memainkan logika ini karena banyak orang bertanya, kok bisa gitu Yesus? Kok karena dia yang mati, kok dosa manusia diampuni? Kok manusia bisa ditebus? Kok manusia bisa diselamatkan? Itu logika yang nggak masuk pada saat itu. Bagaimana mungkin pengorbanan satu orang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia? Maka Paulus dengan hikmat yang dia dapatkan, dia berkata, lah, bukannya gara-gara satu orang berdosa, semua umat manusia jadi berdosa. Lah kalau bisa seperti itu, dan kalau itu yang diajarkan oleh kebenaran, maka logikanya, cenglinya, bisa juga dong karena satu orang, akhirnya semua orang diselamatkan. Karena sama-sama berasal dari satu orang. Kecuali orang tidak beriman, tidak percaya, lewat satu orang ada dosa, ya orang itu kalau bagi saya boleh saja akhirnya tidak percaya. Oleh karena Yesus, semua orang diselamatkan. Karena memang dia tidak percaya. Tapi kalau saudara percaya, karena Paulus ini kan ketika nulis ini adalah pergumulan orang Kristen yang sebagian besar orang Yahudi dan juga sebagian besar sudah mengerti kekristenan itu apa. Mereka masih dilema gitu, ya. Kok bisa ya? Aku percaya sih Yesus Tuhan, gitu. Tapi kok bisa Yesus yang di Yerusalem matinya di Golgota, kok bisa menyelamatkan kita yang bukan orang Yahudi, Kristen kafir yang tinggal di Roma? Kita kan nggak kenal dia. Ya, kurang lebih Paulus berkata, lalu kan nggak kenal juga sama Adam. Tapi lo percaya sekarang ini. Kalau kalian orang Yahudi, kalian percaya. Dari satu orang, seluruh manusia berdosa. Nah, mestinya kita juga memahami ini. Jadi akhirnya kita menghormati Yesus seperti kita akhirnya mengimani, mempercayai dengan sadar, dengan logika, dengan pemahaman bahwa kita dulu berdosa karena Adam. Jadi pengorbanan Yesus itu cukup untuk menyelamatkan dunia ini. Ayat 19. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian juga karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Bisa. Orang-orang itu bisa jadi berdosa karena Adam. Kenapa? Karena melakukan dosa yang sama seperti yang Adam lakukan. Kalau kita mau dibenarkan karena Yesus, maka kita harus melekat sama Yesus yang sudah melepaskan kita dari kutuk dosa. Intim dengan Yesus. Bertuhankan Yesus. Pegangan sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Bisa.
Mudah ya Pak kalau gitu ya? Oh, teorinya mudah, tapi dalam prakteknya Bapak Ibu tahu sendiri kan sulitnya minta ampun. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia ini. Ada godaan, tantangan, cobaan yang kita memang kondisikan secara nggak sadar, ataupun juga dari faktor eksternal. Bisa dari Satan, bisa dari roh jahat, bisa dari orang jahat. Ya nggak sih? Ya. Jadi kita masih di dunia ini ya kita masih bisa saudara. Ya. Dipengaruhi oleh semua tadi. Jadi nggak mudah gitu melekat sama Tuhan tadi. Waktunya ibadah hari Minggu ternyata diundang orang main golf, diundang orang hajatan, diundang orang arisan keluarga lagi. Kalau nggak datang nanti dianggap gimana. Udahlah hari Minggu aja, minggu depan aja ke gerejanya. Itu kan semua bisa mengganggu apa namanya yang saudara pikir mudah dalam menerima keselamatan tinggal ikut Yesus. Baca Alkitab, gampang itulah. Baca satu ayat boleh ya Pak? Boleh, kenapa nggak boleh? Tapi faktanya sulit dikerjakan juga, kenapa? Karena kesibukan kita. Nanti aja di rumah lah, pas sudah sampai rumah udah capek. Lihat, bantal dingin, langsung tidur. Besok pagi aja lah. Besok pagi bangun pagi, hujan lagi, masih dingin. Sebentar lagi, ternyata telat bangunnya. Akhirnya nggak baca, nanti aja di kantor lah, pasti istirahat. Makan siang. Pas makan siang, diminta bos temenin dia makan siang. Nggak bisa dong. Jadi mestinya mudah, tapi faktanya susah ya untuk dikerjakan itu. Makanya itu butuh effort, butuh kesungguhan, butuh kemantapan, butuh keseriusan dari diri kita. Untuk apa? Untuk hidup benar-benar bergantung sama Tuhan. Ayat 20. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Iya, karena hukum Taurat itu berisi pelanggaran kan. Jangan begini, jangan begitu. Lakukan ini kalau nggak dosa. Jangan lakukan itu supaya nggak dikutuk. Itu kan isinya semua soal dosa. Nah makanya ditambahkan untuk ada semakin banyak pelanggaran. Jadi semakin banyak pelanggaran diturunkan, di breakdown oleh hukum Taurat, itu diharapkan orang-orang Israel saat itu ya bisa semakin mengerti bagaimana menjadi umatnya Tuhan. Dengan tidak sama seperti orang dunia yang melakukan semua dosa yang di breakdown tadi dalam hukum Taurat tadi, yang banyak itu. Jadi ketika kita akhirnya menerima kasih karunia yang kita terima itu jadi berlimpah-limpah karena kita diselamatkan sudah berdosa banyak, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia. Jadi penghargaan kita, apresiasi kita terhadap kasih karunia itu semakin berlimpah-limpah, mengingat dosa yang banyak yang sudah kita lakukan dan juga dosa yang banyak yang di depan yang berusaha menggoda kita. Tapi kita terus diterima kasih karunia, kita karena percaya, terus terima kasih karunia, akhirnya kasih karunia kepada kita terus berlimpah-limpah. Dan kalau saudara menjadi orang yang terima kasih karunia berlimpah-limpah, maka saudara mestinya menjadi orang Kristen yang berhutang nyawa, berhutang budi sama Tuhan. Ya kan? Sehingga akhirnya ya kalau kita punya rasa, gila ya gue begini karena Tuhan Yesus ya, maka saudara akan hidup ke depan itu lebih mementingkan Tuhan Yesus dibandingkan yang lainnya. Ini yang saya alami. Karena saya kalau ngomongin dosa ya, saya bukan dosa yang ngeri-ngeri gitu ya. Tapi saya sudah pernah bersikap di masa muda saya untuk tinggalkan Tuhan. Ya. Jadi ketika sekarang saya dianugerahkan kesempatan melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, ini saya merasa bukan karena kehebatan, kemegahan, kepintaran saya. Ini karena anugerah. Karena dulu saya sudah mau tinggalkan Tuhan. Ya. Ini hari-hari ini kalau mau jujur, saya mestinya nggak bisa nih rekaman. Ya. Hati saya sudah ngebatin nih. Kayaknya minggu ini gue bakal kosongin deh. Karena ada tanggung jawab sebagai anak untuk saya kerjakan. Makanya dalam minggu ini ada, biasanya program Living Wisdom ada 3 kali, mungkin hanya 2 kali. Sisanya saya isi dengan Deep Talk Fitpase. Karena dengan tadarusan Alkitab, ya saya tidak perlu waktu spesial untuk menyiapkan materi. Saya hanya siapkan 2 program di minggu ini. Karena tadi dadakan situasi yang kurang baik, dan saya mohon dukungan saudara supaya orang tua saya, ibu saya ini bisa mengalami pemulihan total dari Tuhan. Saya percayakan sama Tuhan saja. Dan saya juga tolong dibawa dalam doa juga supaya masih bisa terus semangat, bertanggung jawab lah, komitmen lah untuk
buat program setiap hari. Ya, meskipun mungkin ya kayak minggu ini ada satu living wisdom yang kosong, tapi nggak saya tinggalin, nggak saya bikin kosong. Saya isi dengan tadarusan Alkitab. Ya, berharap sungguh di minggu depan saya bisa kembali 3 kali living wisdom, 3 kali tadarusan Alkitab ini dalam seminggu. Nah, saya mohon dibantu dalam doa, karena kalau ngomongin daging dan perasaan ini susah, saudara, susah. Ya, tapi saya mau terus komitmen. Ya. Kenapa ya? Karena saya seperti ini ya karena saya nggak pantas sebenarnya. Ya. Saya berharap saudara juga seperti itu. Jadi kita tidak bermegah karena kehebatan kita. Oke, orang bilang kita hebat, tapi kita sadar kita hebat seperti ini ya karena Tuhan yang taruh kita di sini. Ya, semoga dipahami oleh saudara. Saya berharap sungguh renungan sederhana ini memberkati semua saudara dan akhirnya membuat kita semakin hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, semoga jadi berkat program Tadarusan Alkitab pada malam hari ini. Saya berharap sungguh saudara yang diberkati bisa bantu untuk di-sharekan program ini, link ini kepada yang lainnya, sehingga semakin banyak orang yang mau bertumbuh dalam iman dengan membaca Alkitab bersama program Tadarusan Alkitab The Warriors ini. Kalau saudara ada berkat, bisa dititipkan kepada program ini untuk bisa menjadi sarana mengembangkan pelayanan kita ini lebih lagi, memberkati program ini lebih lagi, karena program The Warriors Digital Ministry ini juga menjangkau pelayanan memberkati orang-orang yang dalam tahanan lewat program via Zoom. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti juga setiap jam 10 setiap harinya. Saya lupa harinya kapan, tapi ada kami buat pertinggal sebagai laporan pertanggungjawaban kami bahwa kami komunitas The Way itu melayani di penjara setiap hari Jumat dan Sabtu, tapi tayangannya ya siaran tundanya itu kita tampilkan di hari, saya lupa ya, hari Selasa atau hari Rebu atau hari Kamis ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di channel YouTube ini. Kita juga setiap hari Sabtu melayani di tahanan Polres Tangerang Selatan. Kita ambil bagian ketika banyak gereja besar di Tangsel tidak ada yang melayani di bidang ini. Kami yang diberikan kesempatan Tuhan untuk melayani. Sudah hampir 3 tahun kami melayani di Polres Tangerang Selatan. Benar-benar mandiri ya. Tidak dapat support dari manapun ya, kita komunitas kami saja yang berinisiatif. Pengkhotbahnya dari kita-kita saja. Ya, teman-teman atau hamba-hamba Tuhan yang Bapak Ibu lihat mukanya sering melayani di The Way, mereka-mereka lah yang melayani Tuhan. Yang via Zoom berarti mereka hanya di rumah mereka via Zoom, tapi juga yang di Polres Tangsel, mereka yang datang ke sana melayani. Saya mempersiapkan mereka dengan mengajar bagaimana menyusun khotbah yang baik, bagaimana menyampaikan firman Tuhan yang baik dan sederhana, dan mereka lah yang melayani. Ya, saya sengaja tidak ambil bagian pelayanan di situ. Bukan berarti bermaksud apa-apa, sebab saya ingin memberikan kesempatan kepada generasi setelah saya. Saya dulu di 2-3 tahun pertama saya sekolah teologi ya, sebelum saya lulus menjadi STH. Bahkan ketika awal-awal saya menjadi pendeta, sudah sarjana teologi ya, saya masih ya, meskipun tidak serutin ketika sebelum jadi pendeta, saya masih melayani di penjara-penjara ya, di penjara Polres, penjara Polsek, saudara. Saya pernah ya, ke lapas berkali-kali ya, dulu malah rutin ikut komunitas tertentu, kadang menyampaikan firman Tuhan, kadang ikut mendoakan saja, kadang ikut mensupport ya dengan bantu urunan, karena kalau di lapas itu biasanya kalau di Jakarta kita datang itu harus dengan
bahwa konsumsi untuk semua napi Kristen yang mengikuti ibadah. Jadi kita korban. Jadi pelayanan The Way juga seperti itu. Saya mengajak saudara itu ikut ambil bagian, ya. Bisa ditaburkan berkatnya lewat nomor rekening yang ada. Dan kita juga punya sekolah buat hamba Tuhan untuk dapat gelar sarjana teologi, dan juga sekolah bagi kaum awam. Maka saya undang Bapak Ibu yang tidak mau jadi sarjana teologi tapi mau belajar Alkitab, bisa ikut tadi programnya. Sudah saya berikan pengumumannya di bagian awal, ya. Tinggal dihubungi nomor telepon yang ada. Itu bahkan mahasiswa kami yang S1 maupun juga siswa-siswa sekolah Alkitab kami, banyak yang kami subsidi, yang banyak kami kasih beasiswa gitu. Nah, dengan Bapak Ibu mendukung program-program The Warriors Digital Ministry ini, ya, lewat dana saudara yang sudah titipkan ke komunitas kami, itu kami salurkan ke tempat-tempat seperti ini, ya. Beberapa kami juga masih mensupport gereja-gereja di pedalaman, ya. Jadi Bapak Ibu, dana yang kau titipkan ke tempat kami itu kami sharingkan, kami bagikan. Ya, sebab kalau untuk kaminya, ya, lewat persembahan yang kami dapatkan dari ibadah hari Minggu, dari jemaat maupun simpatisan, itu sudah cukup, ya, untuk membiayai semua kebutuhan gereja secara bulanan yang memang tanggungannya cukup besar. Jadi kami terus melayani, ya, di bagian-bagian yang belum kami sentuh, dan kami berharap kita bekerja sama, ya. Bapak Ibu bisa support kami lewat dana, dan komunitas kami bisa terus melakukan pelayanan bagi Tuhan dengan lebih luar biasa. Jadi kau diberkati, kami juga diberkati karena kita berkolaborasi, bekerja sama sesuai dengan panggilan, tuntutan yang memang kita bisa mengerjakannya. Semoga disupport dan semoga kita bisa terus saling memberkati. Akhirnya tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami sudah belajar banyak tentang Tuhan di sini, dan kami, ya, percaya kami semua akan menjadi orang yang luar biasa, diberkati Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, untuk hidup menjadi pelaku firman, dan kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Dan malam hari ini Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Ampuni salah dosa kami, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.